Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi hari ini kita akan belajar lagi yaitu mengenai bab sholat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan dalil perintah sholat. Jadi, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang mana itu bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat yang akan kita bahas pada hari ini adalah sholat wajib yang kita lakukan dalam satu hari ada 5 waktu. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang akan kita bahas selanjutnya setelah pengertian adalah dalil perintah sholat. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi, dalil perintah sholat itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, jadi selanjutnya setelah kita membahas dalil, di sini sholat fardu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat fardu ain, terus yang kedua sholat fardu kifayah. Nah, jadi di sini fardu ain yaitu diwajibkan kepada individu ataupun per orang. Yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, ini adalah sholat fardu, sholat yang jika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua yaitu sholat fardu kifayah. Nah, sholat fardu kifayah ini adalah sholat yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah hukumnya bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Adapun yang termasuk dalam sholat fardu kifayah ini adalah sholat jenazah contohnya. Jadi kalau misalnya ada saudara muslim kita yang meninggal dunia, kita sebagai saudara muslimnya yang masih hidup berkewajiban untuk melaksanakan sholat jenazah untuknya. Tapi jika dalam satu tempat tersebut sudah ada yang melaksanakan sholat jenazahnya, maka itu sudah gugur kewajibannya dan menjadi kewajiban sunnah buat kita lagi untuk melakukannya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari sholat fardu kifayah. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu berkaitan sama ketentuan-ketentuan sholat. Nah, jadi sholat 5 waktu itu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nah, yang pertama, syarat sholat. Syarat sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah sholat dan juga syarat wajib sholat. Jadi ini adalah dua syarat yang berbeda yang akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, baik itu najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Terus yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, jadi untuk laki-laki auratnya itu mulai dari perut sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan ataupun wanita
Seluruh anggota badannya itu termasuk aurat kecuali muka dan juga telapak tangan. Terus yang selanjutnya adalah telah masuknya waktu sholat. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah, ini adalah syarat sah sholat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu syarat wajib sholat. Nah, jadi syarat wajib sholat yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, terus yang terakhir sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi orang Islam wajib sholat. Yang sudah balik, yang sudah haid, yang sudah mimpi basah, nih hukumnya juga wajib sholat. Terus yang berakal, nah yang berakal ini maksudnya dia itu mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang gila itu kan dia nggak berakal tuh, jadi dia nggak tahu nih itu baik itu buruk, makanya tidak diwajibkan sholat untuk orang gila. Kalau misalnya kita yang berakal ini masih tidak melaksanakan sholat, maka kita tuh jawab sendiri ya. Terus yang keempat itu suci dari haid dan nifas, jadi sedang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Terus yang terakhir yaitu sampainya dakwah Islam kepadanya. Maksudnya di sini adalah sampainya dakwah Islam kepadanya itu adalah kita ini sudah tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu hukum sholat ini wajib, kita sudah tahu dalilnya, kita sudah tahu perintahnya Allah, kita sudah tahu kenapa harus mendirikan sholat, maka kita sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Apalagi tadi kita sudah Islam, kita sudah balik, kita sudah berakal, terus kita sudah tahu semuanya tadi, sudah mempelajari ilmunya, maka hukum sholat wajib. Dan jika kita tidak melaksanakan masih, maka kita akan berdosa. Sementara seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali Allah hisab, bahwa sholat adalah tiang agama kita. Kalau misalnya kita tidak sholat, kalau misalnya sholat kita masih berantakan, maka keimanan kita juga pasti akan berantakan. Nah itu, jadi itu sholat menjadi tolak ukur keimanan kita. Sholat menjadi tiang agama kita. Jadi tetap harus sholat meskipun dalam keadaan apapun. Nah selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah rukun sholat. Jadi rukun sholat ini ada beberapa. Yang pertama niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Terus takbiratul ihram, terus membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucap salam, dan yang terakhir tertib. Nah ini adalah rukun sholat. Jadi rukun sholat ini adalah wajib hukumnya. Jadi jika kita sholat, tapi salah satu rukun di antara 13 rukun ini ada kita tinggalkan, maka kita sholatnya tidak sah dan wajib ngulang. Gitu. Misalnya kita nih tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi kita harus ngulang lagi sholat kita, karena itu termasuk dari rukunnya sholat. Dan yang mau ibu jelaskan itu tu'maninah ini maksudnya adalah kita itu khusyuk dalam melakukannya. Maksudnya itu tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian ada jeda untuk melakukannya. Seperti yang setelah iktidal, kita ada berdiri dulu sebelum sujud. Nah, itu juga termasuk tu'maninah yang di sini yang dimaksudkan dalam sholatnya ya. Jadi, 13 rukun sholat ini harus terlaksana ketika kita melaksanakan sholat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas dalam video ini adalah sunnah sholat. Jadi, sunnah sholat itu terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama adalah sunnah abad atau sunnah yang ketika kita tinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ini sunnah yang dianjurkan dan sunnah yang kayak didominankan. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa melaksanakan, maka itu harus diganti dengan sujud sahwi. Terus yang kedua, sunnah hayat. Jadi sunnah hayat ini adalah sunnah yang apabila tidak dikerjakan, maka kita tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi ini nanti ada bagian-bagiannya tersendiri yang akan kita bahas juga dalam video ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah abad. Jadi sunnah abad yang pertama yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca shalawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Nah, ini termasuk dalam sunnah abad sholat. Nah, jadi kalau misalnya ada ketinggalan atau kita lupa melaksanakan, maka kita harus sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat sholat itu ada beberapa. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Selanjutnya adalah mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Terus membaca doa iftitah, diam sebentar sebelum baca surah Al-Fatihah, membaca ta'awuz sebelum baca surah Al-Fatihah, terus mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan surat pada sholat maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat taraweh, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Terus selanjutnya membaca takbir setiap kali akan ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Terus selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud, mengangkat tangan kanan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih. Terus berdoa ketika duduk di antara dua sujud, duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, duduk iftirasi, duduk tawaruk, berdoa setelah membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Nah, ini merupakan bagian dari sunnah hayat. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan dalam melaksanakannya, maka kita tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi, karena ini adalah sunnah hayat. Jadi sunnah yang tidak terlalu wajib untuk dilakukan dalam sholat. Tapi jika kita mampu melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama, berbicara dengan sengaja, melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak berturut-turut, hadas, adanya najis, terbukanya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, ini tertawa terbahak-bahak, murtad atau keluar dari Islam. Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan di antaranya ini, maka sholat kita batal dan kita wajib untuk mengulanginya kembali. Nah, makruh sholat. Nah, yang pertama, memejamkan mata, terus menengok ke kanan dan ke kiri tanpa alasan syar'i, menyandarkan siku pada saat bersujud. Terus yang selanjutnya, menengadah ke langit, melakukan hal-hal yang dapat mengurangi khusyuan ketika sholat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hikmah dari sholat. Nah, jadi yang pertama adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Terus sholat merupakan penanda orang muslim sebagai identitas kita. Terus yang selanjutnya adalah sholat merupakan tiang agama. Yang terakhir, hikmah dari sholat adalah sholat dapat menghapus dosa kita, kemudian menghindari kita dari penyakit hati.
Nah, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.